Ketemu lagi dengan saya Tony. Kita masuk ke modul 6, masih di rangkaian teknik dasar komunikasi. Sebelumnya kita sudah bahas teknik membuat konten. Sekarang kita masuk ke teknik dasar komunikasi yang terakhir, yaitu closing. Kembali di sini kita tampilkan lagi konsep sederhana komunikasi. Take off, content, landing. Sekarang kita sudah masuk landing untuk closingnya. Kita akhiri dengan closing untuk rangkaian teknik dasar komunikasi. Ada 5 pilihan cara untuk membuat variasi closing yang powerful, yaitu yang pertama, buat kesimpulan akhir, yang kedua, pengulangan kata pembuka, yang ketiga, beri tantangan untuk bertindak, yang keempat, tinggalkan dengan sentuhan emosi. Atau bisa langsung dengan kalimat, saya akhiri tulisan ini. Demikianlah saya akhiri tulisan ini. Itu yang kelima. Ini ada 5 pilihan, kita bahas satu persatu. Powerful closing. Bagaimana supaya closing ini bisa powerful? Karena ini adalah jejak yang harus Anda tinggalkan kepada pembaca untuk closing ini. Yang pertama, kesimpulan akhir. Di kesimpulan akhir ini, buatlah beberapa poin kesimpulan akhir sebelum kata penutup tulisan untuk refresh lagi. Biasanya dari tulisan banyak yang kita buat dan panjang, hanya kesimpulan akhir yang diingat pembaca. Yang kedua, pengulangan kata pembuka. Tulis ulang kata pembuka, attractive introduction yang Anda gunakan pada saat opening. Jika yang digunakan adalah quote, kata pembukanya, maka sebelum kata penutup tulis ulang kalimat quotes-nya. Contoh kalimatnya. Sebelum saya akhiri tulisan ini, izinkan saya mengulang quotes di awal tulisan ini. Urusan kita dalam dunia ini bukanlah melampaui orang lain, melainkan bagaimana melampaui diri kita sendiri. Demikianlah, semoga bermanfaat. Saya doakan kita semua selalu sukses dan diberi kesehatan. Terima kasih. Nah, ini contoh kalimat untuk quotes. Jadi diulang lagi, kalau kita di awal pada saat kita opening kita menggunakan quotes, quotes-nya diulang. Kalau kita di awal, di attractive introduction ya, kita menggunakan poin, beberapa poin, diulang lagi poin yang kita sebut di opening. Kemudian powerful closing yang ketiga, beri tantangan untuk bertindak. Sebelum menutup tulisan atau video, jangan ragu memberi tantangan audiens supaya bertindak melakukan apa yang jadi tujuan tulisan Anda. Tujuan menulis ada pada materi Know the Purpose modul 7. Ini contoh kalimatnya. Buat pembaca, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk segera menghubungi saya melalui dan masukkan informasi bisnis Anda, cara menghubungi bisnis Anda. Lalu contoh kalimat yang lainnya, jika tujuan Anda menulis untuk mengaruhi dengan tindakan membeli produk atau jasa. Ini kalimatnya, sebelum saya tutup tulisan ini, jika Anda tertarik dengan produk atau jasa, seperti yang saya ulas di atas, jangan ragu segera menghubungi. Isi informasi cara menghubungi bisnis Anda. Yang keempat, tinggalkan dengan sentuhan emosi. Sebelum menutup tulisan, tinggalkan sentuhan emosi agar pembaca terkesan dan ingat dengan tulisan Anda. Contoh dalam kalimat. Semoga yang saya bagikan melalui tulisan ini bermanfaat, dan doa saya buat pembaca selalu bahagia, sehat, rezeki lancar, dan selalu dalam lindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Contoh yang lain, di akhir tulisan ini doa dan harapan saya semoga Anda dan keluarga selalu bahagia, diberi kesehatan dan rezeki lancar. Amin. Powerful closing yang terakhir bisa Anda gunakan dengan kalimat langsung. Saya akhiri tulisan ini. Jadi gunakan kalimat penutup langsung dan disarankan kombinasi dengan variasi closing yang lain. Ini contohnya. Contoh dalam kalimat. Di akhir tulisan ini doa dan harapan saya semoga Anda dan keluarga selalu bahagia, diberi kesehatan dan rezeki lancar. Amin. Saya akhiri tulisan ini dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa. Oke, powerful closing ini silakan gunakan salah satu pilihan variasi powerful closing pada kata penutup closing untuk tulisan Anda.
Bisa juga dikombinasi tergantung platform media tempat menulis dan isi konten tulisan Anda. Kesimpulan, yang pertama, closing adalah akhir perjalanan cerita Anda. Cerita tulisan panjang atau pendek sama saja, tinggalkan kesan dan pesan yang bisa diingat membaca. Yang kedua, pilihan variasi kata penutup supaya tidak monoton. Jadi, tujuannya pilihan kata penutup ini bervariasi supaya tidak monoton. Hal membosankan adalah sesuatu yang tidak disukai karena manusia makhluk dinamis. Kata penutup powerful penentu rasa suka membaca. Kata penutup yang powerful ini penentu rasa suka bagi pembaca. Kesan dan pesan akhir menentukan isi semua tulisan. Jika kata penutup memberi rasa suka pada pembaca, artinya tulisan itu berhasil mempengaruhi. Demikianlah menutup rangkaian teknik dasar komunikasi, opening, konten, closing. Sebelum kita tutup, tips bermanfaat buat Anda. Teknik untuk melancarkan kreativitas, rileks dan fokus, ekspansi dan buka pikiran, luaskan pemikiran, dan tetap optimis. Terima kasih, sampai jumpa di modul berikutnya.